Oke, puji Tuhan hari ini minggu pertama bulan Mei, tanggal 3 bulan 5. Kita kembali belajar firman Tuhan. Kali ini Tessa sendirian lagi. Soalnya Kak sebentarnya di jam 10 tadi, terus anak saya cara di sekolah. Ini saya berdoa. Kali ini karena saya pakai Zoom yang gratis, jadi punya tidak bisa lama-lama, 10 guru. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini oleh kebaikan kemurahan-Mu, kami mau belajar firman. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya mengerti apa yang menjadi bagian kami yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Kami serahkan ya Tuhan dari awal sampai selesainya, juga untuk perlengkapan fasilitas yang kami gunakan semua aman, termasuk eh, jaringan, semua berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, hari ini kita belajar sesuatu yang sederhana, yang mungkin juga pernah saya sampaikan di beberapa pembahasan yang lalu, seperti mengingat, merefresh, supaya iman kita dikuatkan, daripada belajar banyak hal yang sulit, tapi tidak mudah untuk dikerjakan, atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya beri judul, jangan bosan. Judul atau pembahasannya bisa ganti-ganti, tapi di dalamnya ya mungkin ada, oh ini pernah saya temui di pembelajaran yang lain. Apa yang maksud dengan jangan bosan? Saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan sederhana. Karena kali ini Tessa sendirian, beberapa pertanyaan dijawab oleh Tessa sendiri. Yang pertama, apa jadinya kalau seorang anak, seseorang lah, bosan makan? Saya tidak mau makan, sudah bosan. Apa jadinya kalau Tessa seorang anak bosan makan, tidak mau makan? Apa yang terjadi? Tidak harus anak kecil. Ini cuma gambarnya anak kecil. Apa ya mungkin eh, nggak semangat makannya jadi kayak ya udah makan aja gitu nggak ada kayak kalau misalnya makan kesukaan kan pasti makannya lahap tapi kalau misal bosen makannya itu aja mungkin kayak ya udah gitu. Ya, ini maksudnya apa dampaknya atau apa akibatnya, apa yang terjadi kalau seseorang itu kan setiap hari kita ini menghadapi aktivitas itu rutin. Tesa setiap pagi sekolah, setiap hari bangun pagi, ternyata di sekolah lagi, pulang capek, tidur, gak kerasa bangun lagi sekolah. Saya juga pernah mengalami situasi seperti itu ketika masih jadi guru. Saya berangkat sebelum setengah enam, jam 5 seperempat sudah harus keluar. Karena apa? Jalanan macet. Nanti pulang karena jalannya jauh, perjalanan jauh, pulang sampai rumah sore setengah enam atau jam. Cuma makan, kemudian capek, tidur, bangun-bangun sudah pagi lagi, kerja lagi. Sesuatu yang menurut saya bosan juga lama-lama ketika saya bekerja rutin setiap hari. Tapi kalau saya tidak bekerja, ya kan nggak mungkin. Jadi saya tetap harus kerjakan. Nah, dalam hal ini, kalau seorang bosan makan, kasih makan sudah, saya nggak mau makan. Kalau saya tadi kan kepinginnya nggak mau kerja saja, bosan bekerja, bosan dengan rutinitas. Tapi waktu itu kan juga tidak mungkin juga. Saya tidak bekerja, bertampak banyak. Di kelas nggak ada gurunya, nanti juga situasi sekolah jadi sedikit kacau. Ini kalau seseorang bosan makan, nggak mau makan, itu apa yang terjadi? Apa dampaknya? Jadi saya setiap hari makan. Gimana kalau hari ini saya nggak mau makan, bosan saya. Walaupun mungkin ya jarang ya ada orang yang bosan makan. Tapi kalau bosan sama makanannya ya bisa kayak saya sampaikan tadi. Makannya itu aja. Tapi kalau satu kali bosan makan, nggak mau lah. Apa jadinya kalau orang sampai bosan makan? Mau makan apa aja? Apa? Mungkin lemes ya Pak.
Ya, lemes. Terus ada lagi? Eh, apa ya? Susah fokus. Ya, susah fokus. Ya, bisa lemes, lemes saya kira jadi sakit yang ringan, sakit parah, kemudian orang yang sakit parah kebanyakan juga sebenarnya karena menunda makan, asam lambung, stroke, terus susah fokus, pekerjaannya, aktivitasnya jadi tidak menentu. Kalau seseorang bosan makan, akhirnya tidak mau makan. Pagi, waduh sarapan lagi, nggak bisa. Siang, waduh ngapain saya makan. Walaupun ya mungkin nggak ada orang seperti itu. Tapi kalau apa jadi kalau seorang nggak. Kemudian yang lain ini lagi. Apa yang terjadi kalau seorang anak, seorang siswa, seorang anak itu bosan sekolah. Disuruh orang tuanya berangkat sekolah. Aduh, bosan bu, nggak mau bu. Sekali ini nggak mau sekolah, bosan. Apa yang terjadi kalau seorang anak sampai bosan nggak mau sekolah? Kalau nggak mau sekolah ya berarti nggak dapet ilmu. Nggak dapat ilmu. Apa yang seharusnya didapat pelajaran hari itu, dia terlewatkan. Kalau besok dia masuk, jadi double yang harus dia pikirkan. Sampai beberapa hari tidak masuk, jadi banyak hal yang dia. Padahal kita kalau sakit aja masih berpikir panjang. Saya dulu kalau sakit itu berpikir lama. Saya masuk sekolah apa enggak ya? Kalau saya enggak masuk sekolah nanti saya ketinggalan pelajaran. Banyak tugas jadinya. Tapi kalau masuk memaksakan diri juga enggak nyaman. Nah ini, ya ini kalau anak kecil biasanya ya. Kalau seusia Tesa ya, kalau siangan jarang tidur. Kalau enggak, kalau seorang bosan tidur ya, dia kan tidak sehat jadi tidak bisa bertindak dengan bagus. Ini kalau yang kerja. Tapi menurut, kalau ini Tesa belum mengalami, tapi menurut yang Tesa apa artinya pikirkan, mungkin bayangkan. Kalau seorang sampai bosan nggak mau bekerja, apa jadi? Sudah hari ini saya nggak bekerja, bosan saya. Apa kita? Seorang bosan tidak mau bekerja, mana? Tesa hilang. Apa kalau orang sampai bosan nggak mau bekerja? Kerjaan macam-macam. Yang pasti apa? Ya, yang sederhana saja lah. Dampaknya apa kalau Mungkin seorang bosan? kerjanya jadi asal-asalan, Pak. Ya, pekerjaannya salah-salah. Menemukan rutinitas yang sama, itu aja. Ketemu orang-orang yang sama, yang menjengkelkan juga. Jadi bosan, aduh berangkat kerja, aduh ketemu dia lagi. Ketemu orang itu lagi, atau waduh mengerjakan itu lagi. Itu kalau pegawai, jadi dia bisa salah-salah, dia jadi males. Dicoba bayangkan kalau dia itu pedagang. Terus, wis hari ini saya bosan jualan. Ya tentu dia akan kehilangan rezeki hari itu. Saya kan pernah jualan punya toko. Waktu itu toko kecil di rumah. Ketika saya sudah tidak jadi guru, saya ini jualan di rumah. Saya kadang bosan, aduh buka toko lagi. Tapi kalau saya tidak buka toko, saya nggak dapat uang. Makanya toko saya itu dapat uangnya kalau pagi sampai siang aja, jam 11. Kalau sore ya jarang. Jadi saya harus semangat pagi Bang, bekerja, cari uang. Nah itu, kebosanan bisa kita hadapi di berbagai situasi. Bosan makan, bosan sekolah, bosan tidur, ya jarang bosan tidur. Bosan bekerja atau bosan yang lain-lain lagi. Kita belajar menurut kebantuan tentang pembelajaran. Jangan bosan. Apa maksudnya? Apa jadinya kalau seseorang jenuh atau bosan melakukan sesuatu yang sudah menjadi keseharian? Kalau seseorang menghilangkan satu saja kebiasaan keseharian, maka akan terjadi hal yang menyulitkan hidup. Kalau kita setiap hari makan, terus kita dalam satu hari nggak makan aja, kita akan mengalami kesulitan. Tubuh kita lemah, perut kita sakit, dan sebagainya. Atau hari ini saya nggak tidur malam, saya bosan, saya mau melean, begadang. Ya tentu akan drop kondisi kesehatan, seterusnya, seterusnya. Kalau
menghilangkan satu saja kebiasaan yang sehari-hari kita lakukan, apapun itu. Kita belajar firman Tuhan yang pertama, saya bacakan Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, Tuhan Yesus mengingatkan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya nggak boleh kita bosan untuk berdoa. Berdoa nggak boleh bosan, harus dengan rajin. Cukup sekali. Kalau ada kata tidak jemu-jemu berarti tidak cukup sekali. Kemudian Matius 26 ayat 42 sampai 43. Silakan, Tessa. Matius 26 ayat 42 sampai 43. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ya, Tessa tahu ini peristiwanya apa, gimana Tuhan Yesus ini yang melakukan berdoa. Masih ingat gimana ini peristiwanya? Pernah baca tapi lupa, Pak. Ya, ini berdoa, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum disalibkan. Doa, kalau boleh saya nggak perlu disalibkan. Kalau boleh cawan ini tidak perlu saya minum. Artinya cawan penderitaan. Tak boleh saya tidak perlu menderita. Berapa kali Tuhan Yesus berdoa? Ini di ayat ini sebenarnya tertulis jelas. Berapa kali? Ya, berapa kali Tuhan Yesus berdoa? Tahu? Kira-kira? Nggak tahu, Pak. Di ayat 42 ini tertulis ia pergi untuk kedua kalinya. Ini berdoa yang kedua. Oh iya. Kemudian di sini ketika ia kembali pula, berarti Tuhan Yesus berdoa itu sampai 3 kali. Hal yang sama dia berdoa. Di ayat sebelumnya tulis berdoa pertama kalinya, dan yang kedua. Sampai yang ketiga kali dia berdoa yang sama juga. Kalau boleh Bapak, saya nggak perlu minum cawan ini, cawan penderitaan. Kalau boleh saya nggak perlu menderita. Atau paling udah kalau boleh saya jangan disalib. Sampai 3 kali dia berdoa hal yang sama. Kita tahu bahwa dia harus mengalami. Yang pertama, jangan bosan berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Artinya berdoa tidak cukup 1 kali, lalu semua beres. Dibutuhkan ketekunan untuk berdoa sampai terjadi perubahan. Ada kalanya ketika kita berdoa ini perlu berkali-kali. Itu sesuatu hal yang kita rasa tidak mudah terjadi. Kita berdoa berkali-kali. Tuhan, tolong untuk hal ini supaya saya bisa Tuhan menyelesaikan, butuh pertolongan. Mungkin ada 1 kali berdoa Tuhan sediakan, tapi seringkali Tuhan mau kita berdoa. Kalau berdoa makan ya cukup sekali. Sekali dapat makan, ya nanti dapat lagi ya berdoa lagi. Kan beda makan. Tapi itu hal-hal tertentu. Kita perlu berdoa berkali-kali. Sesuatu yang mungkin jadi cita-cita Tessa, jadi impian Tessa. Tapi itu tidak mudah untuk diraih. Tidak mudah untuk dikerjakan, tidak mudah untuk didapatkan. Berdoa. Tuhan untuk nanti supaya saya bisa kuliah, Tuhan tolong berkati Tuhan supaya ada kesempatan. Mungkin nggak cukup sekali. Berikutnya berdoa. Dan seterusnya. Tuhan Yesus pun berdoa di Taman Getsemani sampai 3 kali. Dia mencoba mengambil hati Bapa di surga. Kalau boleh dia tidak harus. Nah ini ingat bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa. Tapi jawaban doa dari Tuhan itu ada 3 jenis. Sekali lagi Tuhan itu pasti menjawab doa. Beda antara menjawab dengan menyediakan yang kita perlukan, yang kita sediakan. Kalau menjawab pasti. Kalau menjawab yang kita minta atau menyediakan yang kita minta, nah, itu belum. Misalkan Tessa WA saya, Pak bisa enggak apa komselnya dimajukan.
Saya pasti menjawab. Tapi kan belum tentu saya menyediakan seperti yang Tessa mau atau eh, mengabulkan permintaan Tessa. Jadi kalau Tuhan menjawab pasti, tapi kalau mengabulkan belum tentu. Sekali lagi Tuhan pasti menjawab. Karena itu ada lagu Pak begini. Pernah nggak dengar lagu seperti ini? Tak selalu Tuhan menjawab doa. Pernah dengar lagi itu? Pernah, Pak. Benar nggak lagi itu? Menurut Tessa? Benar. Salah, keliru. Pencipta lagunya nggak. Kenapa? Kalau tidak selalu Tuhan menyediakan yang kita minta, itu benar. Tapi kalau tak selalu Tuhan menjawab, salah. Tuhan pasti menjawab doa. Apapun jawabannya, Tuhan pasti menjawab. Sama seperti kalau Desa ngomong ke ibu. Bertanya ke ibu, pasti dijawab tidak. Saya tanya sesuatu, hari ini makan apa? Dan mungkin ibu pasti jawab. Apapun jadi itu pasti menjawab. Jawaban doa dari Tuhan ada tiga. Pertama, kalau Tuhan menjawab iya atau dia menyediakan yang kita minta, bersyukurlah. Tapi kalau Tuhan menjawabnya tunggu, sabar. Tapi kalau jawabannya tidak atau bukan yang kita minta atau Tuhan tidak menyediakan yang kita minta, ya jangan kecewa. Sama seperti tadi ketika contoh Tessa WA saya, chat saya, Pak, konsernya dimajukan bisa tidak? Saya pasti menjawab, cuma jawabannya kan bisa antara ya atau tidak, atau tunggu. Misalkan ya bisa atau tunggu, saya masih atur waktu atau nggak bisa Tessa, tetap jam 12 misalnya. Saya pasti menjawab. Tapi sekali lagi, saya belum tentu bisa menyediakan apa yang dasar. Kan juga Tuhan pasti menjawab. Tuhan, saya mau kuliah di sini Tuhan. Nantinya kalau sudah lulus, gimana menurut Tuhan? Mungkin Tuhan bisa berkata tunggu atau jangan di situ. Atau satu kali berkata ya, sediakan. Sekali lagi Tuhan pasti menjawab. Sama seperti kita ngomong ke orang lain, dia pasti jawab. Tapi belum tentu kita mendapatkan apa yang Tuhan pasti tahu yang terbaik bagi kita. Kalau kita dapatkan yang kita rindukan, yang kita inginkan, Tuhan sediakan, ya bersyukurlah. Tapi kalau jawabannya tunggu, ya sabarlah. Kalau ternyata jawaban tidak, jangan kecewa. Tuhan pasti jawab. Itu apa yang kita minta, Tuhan pasti menjawab. Bukan Tuhan pasti mengabulkan, ya. Tuhan pasti jawab. Paham ya di sini ya, saya. Tidak selalu Paham, Tuhan Pak. mengabulkan yang kita minta, ya, tapi Tuhan pasti menjawab. Tuhan cowok itu ganteng, saya kepingin Tuhan jadi pacarnya dia. Dan mungkin jangan, kami dia belum waktunya. Nah, itu kan menjawab, tapi jawabannya tidak. Oke, di situ bahwa jangan bosan berdoa. Tuhan pasti menjawab doa kita, tapi jawaban doa itu kita harus waspada. Tidak selalu yang kita minta, Tuhan pasti sediakan seperti yang kita mau. Itu masih, karena Tuhan pasti tahu yang terbaik bagi kita. Dalam situasi apapun, orang Kristen pasti berdoa. Kalau orang Kristen meninggalkan kebiasaan berdoa, maka kepekaan rohaninya akan hilang. Sekali lagi, kalau kita meninggalkan kebiasaan berdoa, maka kepekaan rohaninya, apa maksudnya? Misalkan terbiasa ketika mau makan berdoa, tapi terus kemudian berkata satu kali, ah, nggak usah berdoa, nggak apa-apa. Teman-temanku ketika mau makan mereka nggak berdoa, ya nggak ada masalah. Nanti lama-lama Resa akan merasa bahwa nggak perlu berdoa lagi, nggak. Kepekaannya mulai hilang, tidak lagi merasa. Atau untuk hal yang lain, mau berangkat sekolah aja kok pakai berdoa, atau selama ini nggak ada. Kepekaannya mulai hilang. Tanpa disadari, Tuhan pun meninggalkan kita. Kita mengalami banyak celaka. Dan tidak Jangan sampai meninggalkan kebiasaan berdoa. Sharing kita yang pertama, pernahkah kamu memulai hari tanpa doa? Apakah ada perbedaan dengan ketika kamu memulai hari dengan berdoa?
Pernah nggak Tessa mengawali hari atau ke sekolah itu mungkin buru-buru sampai nggak sempat berdoa? Pernah, Pak. Tapi sebenarnya ini sering sih, Pak. Dan Oh, sering. ketika kayak ketika itu terjadi itu kayak rasanya saya sehari-hari berjalan kayak tanpa Tuhan gitu. Rasanya kayak ada aja sesuatu yang mungkin apa ya, ada hal sialnya gitu, apa entah Hmm. kesandung atau gimana gitu pasti ada. Berarti menemukan bedanya dengan ketika memulai hari dengan berdoa. Apa Menemukan. bedanya? Ya itu Pak, kayak saya ngerasa seharian tuh apa ya, kayak ada yang kurang gitu Pak. Sehingga merasa seperti hari sial, seperti ada hari sial. Iya, Walaupun orang Jawa sekarang sering berkata hari sial tidak ada di kalender. Pernah dengar istilah itu? Hari sial tidak ada di kalender. Ya, orang bisa pernah. kecelakaan kapanpun. Tapi menurutmu ada enggak hari sial di kalender? Nggak ada. Ada. Ketika kita mulai hari tanpa berdoa. Seperti yang saya bilang tadi. Seperti, waduh ini rasanya kok seperti hari sial. Jadi kan itu kalendernya, itu hari. Ketika kamu tanpa berdoa, kamu sudah mengalami. Jadi jangan memulai hari. Banyak teman-teman saya berkata, hari apes nggak ada di kalender, hari sial nggak ada. Ada. Kalau di hari itu kan kalender. Kamu tidak berdoa, itulah hari sial. Ya, tapi bukan berarti terus kalau orang yang mengalami kecelakaan, oh mereka berarti tidak berdoa. Orang Kristen yang mengalami kecelakaan, misalkan kecelakaan kereta yang di Bekasi, misalnya ada orang Kristen mati, itu berarti dia. Nah, kita tidak bisa ke sana, tapi kita ketika kita mulai hari tanpa berdoa, siap-siap saja ada banyak risiko. Saya juga sama seperti saya ketika bekerja rasanya itu kayak mudah marah, mudah emosi. Kan ini salah, ngomong gini salah, bergerak sedikit nyenggol jatuh. Wah, ini pecah, waduh, jadi masalah baru. Ketika saya duduk merenung, oh iya saya hari ini tidak sempat berdoa. Saya menundukkan kepala sejenak, Tuhan, saya mulai berdamai dengan situasi, mulai tenang. Jadi kalau suatu kali saya mengalami dalam tanda kutip hari sial itu, berhenti dulu, berdoa minta ampun. Ah, ampun, tadi lupa nggak berdoa tuh. Berkati aktivitas saya berikutnya, sampai nanti pulang saya mau berdoa. Oke, yang kedua, silakan bacakan. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, ada kata renungkanlah itu siang dan malam. Jadi nggak boleh bosan. Diingat-ingat terus. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kedua, jangan bosan membaca Al-Quran. Kata merenungkan di sini tadi 1:8. Renungkanlah siang dan malam. Renungkan itu kita pernah pelajari yang lalu seperti sapi yang memamati. Sudah dimasukkan, terus dikunyah lagi. Merenungkan artinya mengingat kembali dan menaruh dalam mengingat kembali atau menaruh dalam ingatan secara lama. Ingat-ingat lagi, oh ya. Misalnya baca firman Tuhan, direnungkan lagi, diingat-ingat. Kemudian menaruh dalam ingatan secara lama. Saya bisa banyak hafal firman Tuhan itu karena dulu ada program menghafal ayat. Sehingga saya akhirnya sampai sekarang banyak ayat-ayat yang saya hafal. Nah, ada program menghafal ayat, saya jadi ingat. Oh, ayat ini bunyinya ini, ayat ini isinya ini. Nah, apa? Mengingat kembali. Merenungkan. Merenungkan itu kalau bahasa Jawa mengungkit-ungkit. Nah, kalau secara negatif artinya mengungkit-ungkit. Diungkit ada orang itu suka mengungkit-ungkit kesalahan, mengingat-ingat, mengungkit-ungkit jasanya.
Kamu dulu kalau nggak saya tolong, kan berarti mengungkit. Merenungkan juga begitu, mengingat bagian firman Tuhan. Oh, kalau saya mengalami sakit, firman Tuhan itu berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Itu kan merenungkan, mengingat. Terus kemudian seperti renungan firman Tuhan kemarin, ketika dalam keadaan susah, nggak punya uang, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kaya dan firman Tuhan juga mengajarkan untuk kita mencari dahulu kerajaan Allah dan dalam hal ini kita diajarkan serius untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kita dalam menjalani satu. Belajarlah untuk melatih diri kita disiplin, membuka hari dengan firman. Lihat gambar orang baca itu. Latih diri kita untuk disiplin baca firman. Baca dan renungkan meskipun cuma satu ayat kita renungkan. Kalau saya bagikan sharing firman setiap hari saat teduh itu kan satu ayat baca renungkan. Kalau ada kesempatan lagi satu kali ya tambahkan porsi baca firman. Tambahkan. Lalu saya mau mempelajari kitab ini, saya mau belajar ya, ditambahkan. Atau saya mau belajar dari YouTube tentang ini atau dari buku yang lain. Jadi ada banyak kesempatan kita menambah porsi firman Tuhan. Tapi yang utama setiap hari jangan sampai terlewatkan baca firman Tuhan ya. Baca dan renungkan meskipun cuma satu ayat saja minimal. Quote saya yang kedua, firman Tuhan akan menjaga iman kita makin kuat, jiwa kita stabil, dan tindakan kita pun terarah. Kalau kita nggak rajin baca firman Tuhan, iman kita akan goyah. Hari-hari ini ya banyak orang Kristen itu mudah digoyahkan oleh orang-orang dari iman yang lain. Orang-orang dari agama lain, iman lain itu terutama dari Bani Kedar. Bani Kedar itu umat Muslim. Mereka itu rajin baca Alkitab untuk cari kesalahannya dan menjegal orang Kristen yang imannya nggak kuat. Di bagian Tuhan Yesus yang berdua itu kan ada kata-kata Tuhan Yesus kemudian bersujud. Nah, banyak atau sebagian tokoh-tokoh Muslim itu mereka mengatakan bahwa oh, Tuhan Yesus itu sembahyang seperti agama kami. Nah, masa kamu yang Kristen enggak seperti itu sembahyang kayak? Jadi yang benar agama kami. Tuhan Yesus dikatakan sembahyang hanya karena ada kata-kata bersujud. Itu kan enggak sesuai dengan kebenaran. Bahwa kita berdoa bisa bersujud, iya. Tapi kan bukan berarti sembahyang seperti kata mereka. Ketika ada banyak orang-orang Kristen yang dipengaruhi seperti itu, kayaknya goyah imannya. Kemudian, oh iya ya, berarti Tuhan Yesus itu uh, sembahyangnya seperti mereka, ya, terbawa ke sana. Hati-hati, jangan sampai terpengaruh, karena itu kuat iman kita dalam Tuhan. Jiwa kita stabil itu apa? Tidak mudah emosi. Orang yang rajin baca firman Tuhan itu jiwanya tenang, nggak mudah emosi, memutuskan sesuatu dengan tepat, tindakannya terarah, tidak sembarangan, tidak menentukan dari sekedar pandangan mata, jiwanya stabil. Coba baca firman Tuhan, satu ayat saja, itu membuat tenang. Tapi kalau kita lewatkan, kita akan jadi orang yang tidak jelas. Membaca dan merenungkan firman Tuhan akan membuat kita kuat menjalani kehidupan sepanjang hari. Sharing yang kedua, apa manfaat yang Tessa dapatkan ketika membaca firman Tuhan? Kalau saya, kalau baca Alkitab itu mungkin eh, agar lebih dekat lagi dengan Tuhan, maksudnya memiliki hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan dan bisa lebih mengerti ajaran-ajaran Tuhan, apa yang perbuatan yang harus sesuai dengan firman Tuhan itu seperti apa. Firman Tuhan sebagai pengunjung pedoman, jadi tahu mana yang benar, mana apa yang menurut Tuhan inginkan atau yang Tuhan tidak suka kita dapatkan dari baca firman. Oke, gitu lah. Waktu terus berjalan. Galatia 6 ayat 9, silakan Tessa. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, ada kata jangan jemu-jemu berbuat baik karena berbuat baik itu nggak boleh jemu, nggak boleh dosa. Efesus 2 ayat 10, silakan.
Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa. Yang ketiga, jangan bosan berbuat baik. Firman Tuhan menasihatkan supaya kita tidak bosan, tidak jemu, tidak bosan berbuat baik, terus lakukan perbuatan. Nah, di Efesus 2 itu jelaskan bahwa kita ini ditebus oleh darah Kristus atau diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Sekali lagi Tuhan Yesus selamatkan kita, menebus kita. Lalu kita hidup dengan apa? Lakukan perbuatan yang pekerjaan baik. Jangan dibalik. Kalau orang dari iman lain, mereka berbuat baik supaya dapat tiket masuk surga. Mereka berbuat amal supaya dapat pahala nanti masuk ke kehidupan yang baik di akhirat. Nah, kalau kita tidak, kita sudah dapat keselamatan. Karena itu kita melakukan perbuatan. Sebab perbuatan baik tidak bisa membawa kita pada keselamatan. Orang tidak bisa berbuat baik kemudian masuk surga. Apalagi kalau ngasih persembahan yang disebut infak. Nah, ini supaya tiket masuk surga, ya kan nggak bisa. Masa uang bisa membawa ke surga. Tapi sebaliknya, kita sudah tebus oleh darah Kristus. Kemudian kita melakukan baik pada orang. Bagaimana kalau sudah berbuat baik, tapi diperlakukan jahat sama orang yang sudah kita bantu? Orang sudah kita tolong, dibantu, apa diperlakukan yang baik, tapi masih berbuat jahat sama kita. Tetap lakukan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau dia tidak mau meresponi dengan baik, lakukan pada orang yang misalkan Tessa berbuat baik pada seorang teman, ya misalkan temannya namanya A. Yang A ini ternyata tidak respon perbuatan baik Tessa. Pokoknya malah berbuat sebaliknya, berbuat kejahatan, memfitnah atau ngomongin gosip dan sebagainya. Ya sudah, berhenti ke dia, berbuat baik lagi ke yang lain. Yang B, yang C, dan seterusnya. Pasti ada orang yang respon perbuatan baik. Kita lakukan dengan. Ketika kita berbuat baik akan seperti air sungai yang terus mengalir dan aliran itu tidak berhenti. Kita pun bisa menikmati alirannya. Ini contohnya. Kalau kita lihat sungai yang ini kan rasanya enak, senang gitu, tenang. Bahkan kalau bisa, oh, aku mau duduk di batu ini, terus kakinya dicelupkan di sungai, senang rasanya. Sungai yang mengalir. Bandingkan dengan sungai yang ini, numpuk sampah, kita malah menjauh, sama dekat-dekat. Kalau kita berbuat baik sama orang, akan ada terus seperti sungai yang mengalir. Resa berbuat baik sama seseorang, ternyata ada orang yang berbuat baik pada Resa. Orang yang lain itu akan yang Tessa berbuat baik akan meneruskan ke yang. Tapi coba ketika Tessa dapat berkat, simpan sendiri. Enggak sini untuk aku, ini buat aku. Aku mau numpuk uangku supaya banyak ngapain ngasih ke orang lain. Nanti akan jadi tersumbat. Berkat itu numpuk jadi sumbatan yang tidak baik malah. Orang kalau memberi itu kan tangannya terbuka. Gambaran orang yang lega, orang yang tidak punya beban. Tapi bayangkan kalau cuma menggenggam, lama-lama jadi sakit. Jadi apa? Istilahnya itu menumpuk sesuatu sendiri dalam. Saya percaya sampai hari ini yang membuat saya sehat ketika saya mudah memberi. Saya nggak punya banyak uang, tapi ketika saya ada uang, ada berkat, saya bagikan ke orang. Saya dukung ini, tolong ini, tolong ini. Jadi saya masih sehat sampai hari ini bukan karena obat-obatan, tapi karena saya menjadi saudara. Walaupun saya tahu kondisi saya tidak sepenuhnya sehat. Saya ada penyakit bawaan, tapi saya tetap menjaga diri. Nah, bagaimana supaya saya sehat? Saya membagikan orang. Kalau saya simpan sendiri, saya akan jadi orang yang berpenyakit terus-menerus. Perbuatan baik bisa kita lakukan dengan cara apa? Berbagi yang kita miliki. Kita punya apa kita berbagi. Atau menolong orang dalam kesulitan dan mengangkat orang yang terjatuh. Ini artinya mengangkat orang yang terjatuh itu kita memotivasi orang yang dalam kesusahan. Kita harus berbuat baik, tapi jangan sampai konyol. Konyol itu apa? Harus berbuat baik, tapi ditipu dan dimanfaatkan. Ya tentu kita harus mempertimbangkan segala sesuatu. Kita berbuat baik, kita nanti ditipu. Sudah tinggalkan aja. Kita berbuat baik.
Dan seringkali kita ternyata saja. Pertimbangkan saya. Sharing terakhir, menurut Tessa, perbuatan baik apa yang berkesan yang pernah kamu lakukan pada orang? Satu aja. Sebentar Pak, lupa. Wah, saking banyaknya atau saking sedikitnya ini? Ini sih Pak, jadi waktu itu saya lagi baru pulang habis kerja kelompok di rumah teman saya. Nah, Hmm. itu posisinya udah jam 8 lebih, udah mau jam setengah 9 apa ya, kalau nggak salah. Nah, tiba-tiba di rumah saya itu ada adik sepupu saya lagi nangis-nangis gara-gara ada tugas kerajinan gitu, bikin Hmm. apa ya, saya lupa intinya dari kertas gitu, dan harus dikumpulkan besoknya. Posisinya saya kan lagi capek banget ya Pak, kayak saya baru pulang, belum bersih-bersih, kayak jam-jam segitu tuh, saya tuh udah ngantuk karena saya biasanya tidur jam 9 kan. Terus habis itu kayak aduh capek, tapi ya karena saya ngeliat adik saya di situ nangis, jadi akhirnya saya mau nggak mau saya bantuin, saya tolongin bikin sampai selesai. Tapi di situ jujur yang awalnya mungkin saya mikirnya kayak aduh capek banget baru pulang ngantuk, tapi eh, rasa-rasa itu tuh hilang gitu loh Pak. Jadi kayak saya Hmm. ngelakuin kerajinan itu tuh jadi ngerjain itu tuh kayak santai gitu, kayak nggak ada marahnya apa gimana. Itu nggak tahu kenapa Pak. Jadi kayak puji Tuhan selesai, dan padahal saya itu paling nggak suka banget kalau disuruh bikin-bikin kayak gitu. Dan dulu tuh kalau adik saya kan SD ya Pak, dan dulu waktu saya SD pun kalau disuruh bikin kayak gitu saya minta bantuan ibu saya, tapi kali ini saya yang bantuin adik saya. Luar biasa. Mereka menolong orang lain, membantu orang yang awalnya beban berat, lakukan dengan sukacita. Itu kan. Tessa bisa tutup doa sebentar? Bisa Pak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Kau dapat mengumpulkan saya dan juga Pak Oki di Zoom Komsel pada minggu ini. Tuhan, kiranya apa yang tadi Pak Oki, firman yang Pak Oki berikan, kiranya bisa saya tanamkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa membuat kehidupan menjadi lebih baik lagi. Dan sebentar kami akan menutup Komsel ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau sertai dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tessa. Terima kasih Pak.